Para sejarawan membagi sejarah Khilafah Islam menjadi 4 masa. Pertama, Khulafaur Rasyidin 632–661 Masehi. Kedua, Khilafah Bani Umayyah 661–750 Masehi. Ketiga, Khilafah Bani Abbasiyah 750–1517 Masehi. Keempat, Khilafah Utsmaniyah 1517–1924 Masehi. Artinya, kekhilafahan Islam pernah berlangsung selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sebuah usia yang sangat panjang, untuk ukuran sebuah negara ideologis yang sangat besar. Wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia. Mencakup seluruh Timur Tengah, sebagian Afrika dan Asia Tengah. Di sebelah timur sampai ke negeri Cina. Di sebelah barat sampai ke Andalusia, Spanyol, selatan Prancis, serta Eropa Timur atau meliputi Hungaria, Beograd, Albania, Yunani, Rumania, Serbia, Bulgaria, serta seluruh kepulauan di Laut Tengah. Kejayaan dan kebesaran Khilafah Utsmaniyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni 926–974 Hijriah atau 1520–1566 Masehi. Pada masa tersebut, Khilafah Utsmaniyah telah jauh meninggalkan negara-negara Eropa di bidang militer, sains dan politik. Namun sayang, setelah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia, Khilafah mulai mengalami kemerosotan terus-menerus, bahkan mendapatkan gelar The Sick Man of Europe, atau si sakit dari Eropa. Tahun 1855, negara-negara Eropa berkonspirasi untuk menghancurkan Khilafah Turki Utsmani. Dengan melihat semakin lemahnya pengaruh kekuasaan Turki Utsmani, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, memaksa Khilafah Utsmaniyah untuk melakukan amandemen UUD sebagai syarat jika ingin masuk dalam keluarga internasional. Syaratnya, Khilafah Utsmani diminta tidak berhukum dengan hukum Islam untuk hubungan internasional, dan memasukkan sebagian undang-undang Eropa. Khilafah Utsmani tunduk dan menerima syarat-syarat tersebut, yang kemudian diterima menjadi bagian dari keluarga internasional pada tahun 1856. Tahun 1908 Masehi, Turki muda yang berpusat di Salonika yakni pusat komunitas Yahudi Dunamah, melakukan pemberontakan. Gerakan pemberontakan itu didukung Inggris dan Prancis. Kemudian tanggal 18 Juni tahun 1913, pemuda-pemuda Arab mengadakan kongres di Paris dan mengumumkan gerakan nasionalisme Arab. Dokumen yang ditemukan di konsulat Prancis di Damaskus telah membongkar rencana pengkhianatan mereka kepada Khilafah Utsmaniyah yang didukung oleh Inggris dan Prancis. Perang Dunia Ke-I yang turut menyeret Daulah Utsmaniyah kian membuat lemah negara tersebut. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang Istanbul dan menduduki Gallipoli. Pendudukan Inggris di kawasan ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas Mustafa Kemal Pasha yang sengaja dimunculkan sebagai pahlawan dalam Perang Anaforta tahun 1915 Masehi. Kemal Pasha, seorang agen Inggris keturunan Yahudi Dunamah dari Salonika itu, akhirnya menjalankan agenda Inggris. Dia melakukan revolusi kufur untuk menghancurkan Khilafah Islam. Pada tanggal 21 November tahun 1923, terjadi perjanjian antara Inggris dan Turki. Dalam perjanjian tersebut Inggris mengajukan syarat-syarat, agar pasukannya dapat ditarik dari wilayah Turki, sekaligus syarat untuk pengakuan kekuasaan Mustafa Kemal atas Turki, yang dikenal dengan Persyaratan Curzon. Persyaratan tersebut diterima oleh Mustafa Kemal. Perjanjian tersebut ditandatangani tanggal 24 Juli tahun 1923. 8 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, Kemal Pasha mengumumkan pemecatan Khalifah, pembubaran sistem khilafah, mengusir Khalifah ke luar negeri, dan menjauhkan Islam dari negara. Keruntuhan Khilafah Utsmaniyah secara umum bisa dilihat dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya Daulah Islam, secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Pertama, lemahnya pemahaman Islam, dan yang kedua, buruknya penerapan Islam. Lemahnya pemahaman Islam berakibat para penguasa ketika itu, mulai membuka diri terhadap demokrasi, yang didukung oleh fatwa-fatwa Syaikh al-Islam yang penuh kontroversi.
Bahkan, dengan dibentuknya Dewan Tanzimat tahun 1839 Masehi, Sakafah Barat di dunia Islam semakin kokoh. Termasuk setelah beberapa undang-undang disusun, seperti Undang-Undang Acara Pidana pada 1840 Masehi, dan Undang-Undang Dagang pada 1850 Masehi yang bernuansa sekular. Keadaan ini diperparah dengan adanya perumusan konstitusi 1876 oleh Gerakan Turki Muda, yang berusaha untuk membatasi fungsi dan kewenangan khalifah. Faktor internal kedua adalah kesalahan penerapan hukum Islam, dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan dalam pengangkatan khalifah, yang justru tak tersentuh oleh undang-undang. Akibatnya, setelah berakhirnya kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni, yang diangkat menjadi khalifah justru orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan, atau lemah. Kaum muslim mulai memandang kehidupan dengan asas manfaat. Kemudian, mereka mengambil sebagian sistem barat, untuk diterapkan dalam negara Utsmaniyah, lalu mereaktualisasi hukum riba dan membuka bank-bank. Langkah-langkah ini sampai pada kecerobohan, mereka mengambil undang-undang barat, yang akhirnya mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah, dan menggantinya dengan undang-undang pidana barat. Hal lain yang menyebabkan semakin lemahnya Khilafah Utsmani saat itu adalah adanya pemberontakan dari penguasa Saudi, yakni Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ini tidak terlepas dari rencana Barat, dalam hal ini Inggris, untuk menghancurkan Khilafah Utsmani dari dalam. Penguasa Saudi dan Wahabi telah menyerang dan menduduki Kuwait tahun 1788. Lalu menuju utara, hingga mengepung Baghdad, menguasai Karbala dan kuburan Hussein di sana, untuk menghancurkan kuburan itu, dan melarang orang menziarahinya. Pada tahun 1803 mereka menduduki Makkah. Tahun berikutnya pada 1804 Masehi, berhasil menduduki Madinah, dan merobohkan kubah-kubah besar yang menaungi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menguasai Hijaz, mereka menuju ke utara yaitu Syam, dan mendekati Hims. Mereka berhasil menguasai banyak wilayah di Syria hingga Hal atau Aleppo.